Bagaimana caranya menghadapi orang yang syirik ke kita? Qala Serina, syirik itu tanda tak mampu. Ya, Serina gitu dalam lagu anak-anak. Syirik itu tanda tak mampu. Ya. Jadi kalau ada orang iri sama kita, nggak usah terlalu dihiraukan. Kenapa? Karena itu sebetulnya tidak merugikan kita. Justru kita rugi itu di saat kita ikut komen, menyikapi orang yang iri ke kita. Misalnya, kamu masuk cantik. Misal, kamu rugi nggak? Nggak. Wajah kamu jadi popeng. Ini Iwan, buka aku menyebar kok gitu. Rugi nggak? Rugi nggak dibilang gitu? Kulit dihidup gitu. Rugi nggak? Kenapa sih? Nggak ada ruginya. Nah yang udah mulai jadi rugi itu kalau kita kepancing. Dibilang gitu, kemudian kitanya emosi, yang akhirnya kita ikut-ikutan menghina dia, akhirnya dia nambah balas kita nambah balas dia, kayaknya nggak selesai masalah, rugi. Udah biarin aja, mau sampai kapan sih dia iri sama kita? Kalau ada ketinggalan setoran, terus kalau mau setoran lagi dia suka minder, melihatnya udah pada jauh. Gimana solusinya biar ngilangin rasa minder? Jemput sekolahnya. Jangan minder. Dan minder juga sama, tidak membantu kita. Sudah, bismillah saja. Saya ini yang baru setorannya 1 bait. Sementara teman-teman sudah ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10. Ya, kita mampunya ada di situ, mungkin terhalang sama haid kalau setoran Quran misalnya. Atau terhalang karena kegiatan, atau karena sakit, atau karena justru susahnya ngapalinnya, ya sudah. Yang penting kitanya tidak malas. Di saat kita malas, maka disitulah awal kecelakaan kita. Selagi kitanya semangat, speed belajarnya terus ditambah, gitu. Rasa malasnya terus dilawan, ikhlasnya terus dihadirkan, ya sudah, selesai semuanya. Ya, balik lagi sama niat ya. Jadi kalau niat kita sudah karena Allah, ya sudah, jangan saja. Bagaimana sikap seorang pemimpin ketika atau melakukan kesalahan yang tidak diinginkannya? Maksudnya itu apa yang harus dilakukan bagi seorang pemimpin agar akhirnya bisa jauh lebih baik? Ya akhirnya bagus nih. Jadi kalau dalam Islam tuh dalam masalah pemimpin itu seperti halnya pertigaan nih, pas ada pertigaan Islam. Dalam halnya sholat berjamaah, ketika jadi imam, jadilah imam yang ditaati. Ketika jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati imam. Jadi selama imam itu baik, wajib diikuti. Tapi kalau imam salah, wajib diingatkan. Bukan diingatkan. Ya. Dan sama dalam hal mukafihan, ya, organisasi ujro, kelas. Jadi selama ketuanya, pengurusnya, mudabirohnya nyuruh akan kebaikan, walaupun mungkin dirasa aduh males, aduh korean, aduh capek, tapi kalau hal itu yang diperintahkan itu adalah kebaikan, maka wajib ditaati, wajib diikuti. Gitu. Nah kalau imamnya, pemimpinnya itu kurang baik, ditegur, diingatkan.
Tapi kita negurnya nggak enak, nggak berani. Nah kalau nggak berani negur, sampaikan tegurannya itu melalui pengasuhan, oma. Siapa pengasuhan oma? Ustaz Ian, kan bisa. Laporan ada Ustaz Ian. Ustaz Ian ini Alvin aneh-aneh. Berapa anehnya? Gitu, ngebangunin jam tidur pakai tiang listrik. Iya, nanti sama saja dinasehati. Gitu. Ini bela, gitu. Ngebanguninnya disetrum. Ya. Nanti diluruskan. Gitu. Kalau ternyata ketemu sama Andi atau sudah ke Ustadz, sudah ke Ami, sudah ke Pak Firman, tapi ini belum berubah juga, ya nyempurnain ikhtiar, coba laporkan juga ke Abi. Gitu. Sama Abi juga untuk berubah, kita laporin ke Ijro itu. Jadi kita kan hidupnya menghadapi 3 sifat manusia, yang baik sama kita, benci, tidak suka sama kita, dan yang biasa-biasa saja. Jadi gimana cara meminimalisir orang yang benci atau tidak sama kita? Apa yang harus kita lakukan pada mereka yang tidak suka atau benci pada kita? Gini, ini kata Pak ini. Kayaknya nanti deh, ini pertanyaannya bagus. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ini sering yang disampaikan kan. Omongan orang lain bisa kita belokin tidak? Omongan orang lain bisa tidak? Gimana caranya? Orang bilang, kamu teh meni jelek, bisa nggak dibelokin jadi kamu meni cantik, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya gimana coba? Ya itu mulutnya mulut dia, pikiran dia, hati dia, yang ngomong dia. Kan kita nggak bisa mengendalikan. Jadi yang bisa dikendalikan itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Gimana Nabi menghadapi orang-orang yang tadi yang tidak suka dengan kita, yang benci sama kita dan sebagainya? Biarkan orang itu ngomong-ngomong apapun tentang kita, yang penting kita tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia bilang saya ini jelek, yang penting kitanya tidak jelek. Kalau orang bilang saya ini bodoh, yang penting kitanya pinter. Orang bilang saya ini nakal, yang penting kitanya baik. Selesai masalah. Cung yang tidak punya kejelekan, punya semuanya? Punya. Cung yang tidak pernah ngomongin teman, pernah ngomongin teman semuanya? Jadi wajar dong kita diomongin sama teman? Wajar, karena kita juga suka atau minimalnya pernah ngomongin orang lain. Baginda Nabi itu pernah nggak usil sama orang lain? Baginda Nabi pernah nggak? Tidak. Baginda Nabi itu pernah benci sama orang lain tidak? Baginda Nabi itu ada kejelekannya tidak? Tidak. Tapi ada nggak yang benci sama beliau? Ada. Baginda Nabi yang begitu perfect, yang begitu sempurna dalam ilmu, sempurna dalam wajahnya mungkin yang sangat-sangat tampan, sempurna dalam badannya yang luar biasa, gitu. Sempurna dalam akhlak, tapi tetap aja ada yang benci. Nah kita juga serta benci sama orang lain. Wajar kalau ada orang yang membenci kita. Artinya ya sadari saja. Wah mungkin Abi nggak merasakan sama. Emang sama Abi nggak ada yang benci banyak.